Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulul karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tajma'una biha jisman wa ruhan yaqazatan wa manaman hillan wa tirhalan dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini di malam penghujung bulan Ramadan Allah kumpulkan kita di sebuah mujalasah ilmu yang mudah-mudahan dengan semangatnya kita duduk untuk menjalankan ibadah, untuk mendengarkan upgrading niat dan kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan Allah akan tuliskan kita sebagai orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak sehingga menjadi akhlak yang mulia. Kalau bisa kami ngutip sedikit dari beberapa tulisan dari ulama. Syekh Ali Jum'ah rahimahullah menyampaikan bahwa beliau menuliskan tentang program Baramijul Akhlakul Karimah. Kurang lebih ada 16 karakter akhlak yang minimal kita harus bisa pahami secara mendetail dan mendalam, sehingga ketika nanti apapun perintahnya kita biasanya tidak akan pernah ada pertentangan ataupun perselisihan di antara satu dan lainnya. Karena apa? Karena pendidikan akhlak itu lebih utama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum adanya perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, dan apalagi perintah haji. Pada momen malam hari ini kami akan mengutip dari salah satu sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama asyukur. Asyukur ini biasa kita dengar ataupun dalam arti Indonesia yang biasa, yaitu mempunyai makna berterima kasih. Akan tetapi dari tulisan Syekh Ali Jum'ah menyampaikan minimal ada 4 aspek yang berbicara tentang syukur yang berkaitan yang ada di dalam agama kita. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengambil pelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hambanya. Dituliskan di dalam sebuah riwayat hadis yang dimana ada seorang anak muda yang ketika pada saat tersebut melihat seekor hewan yang notabene-nya di dalam agama kita diharamkan hidup dan matinya, itu sedang menahan haus hampir mati. Kemudian anak muda tersebut tergeraklah hatinya untuk mengambilkan sedikit air dengan menggunakan sepatunya. Kalau dalam hadisnya disebutkan dengan hufennya ataupun kaos kaki yang terbuat dari dari kulit. Ketika memberikan air tersebut, Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya, fasyakarallahu alaihi wa dakhalal jannah. Yang pertama kita pelajari di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala bersyukur terhadap hambanya, itu membalas syukurnya bukan hanya dengan ucapan, tetapi memberi balasan yang di luar nalar standar orang-orang biasa. Kalau kita biasanya bersyukur hanya mengucapkan terima kasih Pak. Paling hebat silakan mampir Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika bersyukur terhadap hambanya, walaupun perlakuan perbuatannya kecil, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surga. Jadi pelajaran yang pertama paling tidak ketika kita bersyukur terhadap apa-apa yang Allah berikan, harusnya kita berusaha memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk kita serahkan
tah itu kepada saudara kita ataupun hamba yang lainnya ataupun wabil khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dituliskan bahwa dikutip dari salah satu hadis Arba'in An-Nawawiyah, di dalam syarahnya Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa ketika kita melakukan ibadah ada 3 tingkatan yang biasanya orang-orang melakukan landasan beribadah itu untuk apa. Yang pertama, biasanya hamba tersebut melakukan segala perlakuan ibadah karena takut kalau tidak melaksanakan ibadah tersebut akan mendapatkan dosa. Karena takut kalau nanti tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Kata Imam An-Nawawi, kategori yang pertama ini ialah kategori al-abid, seorang hamba. Dan kemudian Imam Nawawi menyampaikan di kategori yang kedua bahwa ketika ada seorang hamba menjalankan sebuah ibadah, level keduanya naik lagi. Itu ketika dia sudah mulai menjadi al-mutajir, melakukan ibadah rajin bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena pahalanya besar, karena berlipat ganda, karena ampunan dari api nerakanya kuat ketika kita melakukan ibadah apapun. Sehingga itu yang menjadi dorongan kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan itu termasuk kategori kedua, kata Imam An-Nawawi, bagaikan seorang mutajir ataupun pedagang. Harus ada timbal baliknya, ada untung ruginya. Yang ketiga, ternyata klasifikasi yang ketiga yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ketika kita ingin beribadah, itu ternyata yang paling tinggi, yang biasa dijadikan standarisasi oleh orang-orang soleh dan para anbiya dan rasul, ialah sifat bersyukur. Pernahkah kita mensyukuri dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai saat malam ini? Berapa banyak orang yang masih di luar sana disibukkan dengan kegiatan duniawinya tanpa Allah kasih waktu untuk bisa bersujud di masjid, sholat berjamaah, apalagi bisa dapat waktu i'tikaf. Betapa bersyukurnya kita ketika Allah kasih itu semua. Karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dalam hadis panjangnya diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak, ketika sujud sampai nangis, sejadahnya sampai basah. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa kenapa ya Rasulullah kau melakukan hal tersebut? Lihat jawabannya Rasulullah dengan tegas. Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak bisa menjadi hamba yang paling bersyukur? Bukan hanya itu, Nabi Sulaiman juga ketika mendengar semut di surat An-Naml ayat 17, 18 sampai ke 19 menceritakan ketika semut takut dengan tentara Nabi Sulaiman yang sudah mulai berdatangan mendekati rumah-rumah mereka, pimpinan semut tersebut menyuruh masuk ke rumah-rumah mereka. Dan kemudian Nabi Sulaiman lihat jawabannya. Waqala auzi'ni rabbi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, kalau semisalnya saya mau dipaksa untuk bersyukur, maka ini adalah perlakuan yang saya harus bersyukur. Makanya bersyukur itu, kata Imam An-Nawawi, ketika kita menjalankan beribadah itu menjadi sebuah kualitas dorongan niat yang paling tinggi. Lanjut ke poin yang ketiga berkaitan dengan syukur. Syukur itu ternyata juga merupakan sikap penerimaan yang paling mulia ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kita, mencoba kita, menguji kita di dalam sebuah musibah. Musibah itu lagi-lagi Imam Nawawi menyampaikan bahwa ada 3 levelnya. Yang pertama ridho, yang pertama ikhlas, yang kedua ridho, yang ketiga ketika ada musibah, orang ketika ada musibah bersyukur. Nah, itu levelnya udah lain lagi. Yang keempat, kata Syekh Ali Jum'ah dinyampaikan di dalam kutipan terkait dengan syukur ialah seberapa kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Masih percayakah dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini?
bahwa ridhonya Allah terdapat di ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah akan terdapat di dalam murkanya orang tua kita yang hidupnya sampai sekarang aman, nyaman, damai, tentram. Bisa jadi itu dari doa-doa kedua orang tua kita. Lalu apa balasan kita untuk mereka yang mungkin telah mendahului kita atau mungkin sampai saat ini belum bisa datang kembali berjalan menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan tema syukur dapat membangkitkan semangat kita lagi di injury time. Di 5 malam terakhir bulan Ramadan ini, tunjukkan bahwa kita ini benar-benar bersyukur terhadap Allah berikan. Walaupun kaki sakit tapi masih bisa duduk di masjid. Walaupun mungkin sudah agak capek pulang kerja, tapi masih bisa bersyukur Allah langkahkan kaki kita menuju masjid-masjid terdekat dari rumah kita. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita kembali untuk menjawab ketika Allah berikan hal yang terbaik kepada di hidup kita. Hidup masih di bulan Ramadan ini, masih bisa menjalankan di malam 10 terakhir ini yang kemungkinan ada malam Lailatul Qadarnya. Maka tunjukkan kalau kita yang disebut sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita bersama-sama, karena tinggal beberapa malam hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Kalaupun ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada kekhilafan datangnya dari diri kami sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.